ya anak kuliah di luar negeri? Ya, kalau saya sih kebetulan anak saya lagi libur nih sekarang ada di Jakarta. Jadi lagi nikmatin aja sama dia. Kalau mengenai pisah jauh, ya dia anak satu-satunya ya sama aku. Tapi kan aku meskipun dia sekolah di luar negeri, tapi kan dia ada siblingnya. Siblingnya tuh sepupunya. Jadi ya saya tenang lah. Pernah Anak nyamperin makin anak? ABG seperti apa sih? Kenapa? Anak semakin ABG menjadi kayak Lah kan saya pernah jadi ABG juga. Ya, Tapi ya kan pastilah. mengunjungin juga ke Australia sampai masak di apartemen sendiri, gimana sih? Ya, Repot nggak ya sih? balik lagi lah tugasnya mama-mama ya, mau anak di planet manapun diketemuin, ya balik lagi tugasnya jadi tukang bersih-bersih. Gitu, tapi ya nggak apa-apa, saya menikmati peran saya kok sebagai ibu. Anak semakin ABG repot semakin nggak sih? menjadi bestie nggak sih Tante? Hah? Anak semakin beranjak dewasa mungkin menjadi bestie juga nggak sih sama Tante? Harus dong, harus. Pokoknya intinya lagi tidak mau mengajarkan. Namanya orang tua kan biasanya punya pola sendiri-sendiri dalam mendidik anak ya. Tapi prinsipnya kalau untuk saya sendiri sih, kalau kita bisa berdamai dengan anak, prinsipnya untuk saya pun juga saya mendidik anak saya menyesuaikan dengan usianya. Karena nggak mungkin. Saya pernah mengalami usia seperti dia, tapi dia belum mengalami usia seperti saya. Jadi saya nggak bisa juga memaksakan pikiran saya, tapi setidak-tidaknya saya bisa berkomunikasi dengan cara yang baik, yaitu tadi karena patokannya dengan menyesuaikan dengan usianya. Saya mencoba saya tuh seolah-olah seumuran dia, jadi saya bisa mencoba untuk balance lah. Ya bohong banget, nggak ada perseteruan, nggak ada pertengkaran, itu nggak sah, bukan anak sama orang tua namanya ya. Tapi ya saya nikmatin prosesnya. Karena kadang-kadang kita kalau lagi marah-marah sama anak saya jadi kayak inget, oh berarti mak gue dulu begini gitu. Tapi anak jadi mandiri juga sekarang di luar negeri, gimana sih jadinya? Hidup Ya mandiri. mandiri ya otomatis lah ya. Tapi kan untuk saya untungnya hubungan antara anak saya dengan orang tuanya sangat-sangat dekat dan kita tuh sangat-sangat terbuka. Terlebih dari kecil saya tuh selalu menanamkan nama dia, begitu dia megang gadget pun, once orang tuanya WhatsApp, dia harus jawab. Kalau semuanya enggak, saya cabut gadgetnya. Jadi itu masih di mindsetnya dia masih berlaku. Berarti komunikasi paling utama ya? Tante? Harus dong, harus. Dan Apa sih yang paling dibawelin nih? Kenapa? Apa yang sering dibawelin sama anak-anak? Ya kalau saya sih karena anak perempuan ya, jadi saya lebih menekankan kepada dia harus pintar menempatkan dirinya, bawa dirinya. Itu aja sih yang basic-basic aja. Kalau bergaul saya meminta ke anak saya untuk tidak memberi batasan bergaul. Yang penting dia ada filter, itu aja. Karena balik lagi filternya ya tergantung. Kan gini, kita menyekolahkan anak ya. Berarti kan kita mempercayakan pendidikan itu sama guru. Tapi begitu di rumah saya pikir pendidikan anak itu udah dibalikin ke tugasnya kepada orang tua gitu. Jadi saya mencoba untuk lebih lebih moderat aja pikirannya, nggak mau kaku gitu. Karena 100% kita akan mempercayakan kepada guru boleh, tapi pada saat dia sekolah. Tapi begitu di rumah, ya itu udah job desk-nya orang tua menurut saya sih gitu. Jadi kalau apa yang terjadi misal pun ada yang salah, ngoreksinya gampang. Apakah dia di sekolah atau di rumah, that's it. Di Australia ada pendidikan apa Tante? Dia ngambil business management. Ya, sekolahnya semester berapa sekarang? Baru masuk ya. Kalau sekarang pun juga saya menganggap bahwa itu pilihan anak saya nggak pernah maksain. Jadi dia majornya pilih itu ya saya bebaskan kepada dia lah. At least itu hal yang membuat dia juga jadi bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah sekarang makin kayak adik kakak nih Tante, Tante juga awet muda. Amin Adik ya kakak sama Allah, anak seperti apa amin. sih, Tante? Nomor sepatu kamu berapa? Saya cuma nanya doang, sama nggak sama kaki saya gitu. Tapi repot gak sih di luar negeri kan anak kan gajinya semuanya ngurus sendiri. Kalau di sini kan ada ART, repot sendiri gak sih? Oh, enggak. Ada masak juga di sana, nonton di Saya kasih bocoran ya, anak saya dulu waktu SD aja, meskipun dia ada mbak di rumah apa segala macam, untuk dia pembelajaran pertama pada saat dia sekolah, pulang, kalau sepatunya kotor dia harus cuci sendiri. Oh, dimanja ya Tante? Gak dimanja. Enggak, jangan. Saya lumayan keras ke anak saya, sampai anak saya juga heran sama saya, kenapa dia dididiknya terlalu keras. Tapi saya bilang, ada saatnya mama tuh bisa keras, bisa lembek gitu, tergantung cuaca. Bisa awet muda seperti apa? Tante rahasia awet mudanya apa sih? Awet mudanya, jadi gini, keponakan saya kan banyak yang seumuran anak saya, sepupuannya dia lah ya.
Terus kita tuh hubungannya kan sangat-sangat dekat. Jadi kadang-kadang saya karena juga mau jagain anak saya, otomatis kan saya harus minggel gitu. Ya udah mungkin itulah kadang-kadang ikut-ikut ketawa-ketawa, ngikut denger pembicaraan mereka tanpa memaksakan untuk saya jadi muda loh ya, kan harus sadar diri juga ada tuir say gitu ya. Ya udah sih. Perawatan apa sih tante? Dari luar dan dalam apa aja tante? Luar dari dalam, sebenarnya dari dalam dulu. Kalau kamu niatnya mau cantik, cantik itu bisa di-create. Tinggal kamu mau pakai modal apa enggak? Iya dong. Kalau sesuai pakai modal, ya iyalah kan mesti beli skincare gitu kan. Terus mesti ya perawatan yang wajar-wajar aja. Kalau ada yang mau dirubah ya itu hak semua orang, terserah, bebas gitu. Tapi kalau saya lebih memilih, saya mensyukuri apa yang saya punya gitu ya. Bukan lagi mau pede kalau ya lumayan lah bagus gitu ya. Terus kalau dari dalam menurut saya positive thinking aja jadi orang. Terus kalau seumpamanya ditanya gak pusing sama Mbak Neti, bodoh amat, gak kenal gitu. Lagi justru happinessnya mereka seperti itu kita hormatin aja gitu. Kita mau tanggepin pun juga menurut saya pun juga benefitnya apa untuk dia gitu. Tapi kalau untuk saya kadang-kadang ada benefit yang saya ambil maksudnya dari side positifnya. Oh dia ngomong seperti ini, oh bener gak sih ada bahan koreksi untuk saya, that's it. Olahraga kayak ngangkat makan kayak gula, tepung gitu mas tante? Saya kebetulan udah manis kayak gula, jadi saya ngebatasin, saya jarang makan gula. Memang rada nggak suka yang manis-manis, sukanya yang asin-asin. Tapi ya disesuaikan umur sekarang pun juga mulai berkurang. Pokoknya intinya saya sedang menikmati peran saya sebagai orang tua, sebagai ibu, terus sama sebagai petani. Nah itu mungkin kata kunci. Memang mau jadi petani aja terus seperti apa tante di masa tua nanti? Ya kan sekarang maksud saya ya, saya kan sekarang udah dikategorikan memberikan kesempatan lah ya, udah waktunya memberikan yang muda-muda, talent baru yang lebih bagus, yang lebih cantik, yang lebih, pokoknya yang lebih-lebih lah. Intinya itu pun juga sudah pernah saya jalanin ya, dulu ya, pikir balik di dunia entertain. Nah sekarang ini saya mencoba meng-create entertain itu di pertanian. Justru sekarang saya lagi kepengen ngegenjot anak-anak muda untuk jadi petani, bahwa petani itu bisa jadi keren dengan jadi anak muda. Apalagi kan sekarang ya bisnis itu kan sudah bersentuhan dengan digital. Nah saya orangnya seneng belajar gitu. Jadi saya nggak peduli. Ilmu tuh kadang-kadang kita nggak boleh underestimate. Bahkan yang muda pun bisa memiliki ilmu yang lebih dari orang yang dewasa, yang lebih tua gitu. Dan untuk saya ya saya nikmatin itu. Sekarang ini saya jadi petani. Saya petani melon, lemon, serai tuh semuanya. Nah, kenapa saya berteman sama matahari biar sehat. Kenapa tante mau jadi petani kan berarti kan harus turun megang tangan. Ya nggak apa-apa. Seorang Mayang Sari. Ingat jangan lupa asal ya. Kamu makan beras itu asalnya ya ditanamnya ya, ada tanahnya juga say. Ya, kata kuncinya mau happy, mau sehat, mau cantik. Jangan lupa asal. Oke? Juga kan Bye bye. Iya banget.